Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala rasulillah ibnu abillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam narasi milenial kali ini di episode Usia Bias episode ke-13, kita akan membahas kisah inspiratif muazin Rasulullah yang teguh yang patut kita jadikan teladan sebagai bias muslim yang sejati agar kuat iman walau diterjang badai. Kisah inspiratif ini datang dari muazin Rasulullah yang terkenal dengan keteguhan hatinya atas keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Walau badai menerjang, menyiksa fisik dan batinnya, Bilal bin Rabah, sahabat berkulit hitam legam yang sangat dekat dengan Rasulullah, tak pernah mengubah keyakinannya kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Siksaan yang semakin menjadi-jadi tak pernah melunturkan kadar imannya, justru membuatnya semakin kuat atas iman dan keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat, kisah inspiratif kali ini seolah mengingatkan kita bahwa penistaan hingga pelecehan Islam terhadap Al-Quran, ajaran dan syariat Islam telah terjadi sejak zaman Rasulullah sebagai strategi untuk menghancurkan dakwah Rasulullah serta pengikutnya agar berpaling dari jalan Allah. Hal ini tentu bertentangan dengan ketakwaan yang ada dalam diri manusia. Sesungguhnya ketakwaan akan melahirkan perilaku mengagungkan Islam, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 32 yang artinya, demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ayat ini juga selaras dengan kisah inspiratif seorang Bilal bin Rabah. Ketakwaannya melahirkan perilaku mengagungkan Islam, sehingga ia pun kuat dan menjadi teguh dalam menghadapi jerat siksaan demi siksaan yang mungkin saat ini apa yang kita alami tidaklah sebanding. Maka dalam kondisi sulitnya dakwah yang kita alami dengan keteguhan hati atas keimanan dan ketakwaan, alangkah baiknya menjadikan kisah Bilal sebagai teladan bagi kita. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf merupakan sahabat karib Abu Jahal yang merupakan paman Rasulullah SAW. Walaupun paman Rasulullah, tetapi Abu Jahal tetap sangat benci apabila mendengar ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika Bilal bin Rabah memeluk agama Islam, lalu Abu Jahal memberitahu kepada Umayyah, dia sangat marah sehingga menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang berat. Penyiksaan Bilal berawal dari paman Rasulullah, Abu Jahal, yang mengatakan keislaman Bilal kepada Umayyah bin Khalaf. Bilal merupakan hamba sahaya Umayyah, sehingga kebencian Umayyah terhadap Islam dan orang-orang yang memeluknya pun semakin menjadi-jadi. Saat itu, meski Rasulullah membolehkan orang-orang menyembunyikan Islamnya jika takut disiksa oleh kaum Quraisy, tapi Bilal justru terang-terangan mengakui kepada majikannya Umayyah bahwa sudah menganut agama Muhammad. Akhirnya penyiksaan kepada Bilal dimulai dengan mengikatnya di tengah padang pasir di bawah teriknya matahari dengan dilepasnya semua pakaian. Kaum Quraisy yang sangat membenci Islam pun memukuli Bilal agar kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Namun keteguhan hati Bilal tak pernah gentar, semakin mereka menyiksa dengan berat, kadar keimanan Bilal pun semakin tinggi. Ahad, 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 Allah Maha Besar. Itulah kata-kata yang selalu keluar dari lisannya saat penyiksaan terus dihantamkan kepadanya. Keteguhan Bilal membuat Umayyah marah dan menampar wajahnya. Keputusasaan Umayyah membuatnya mendatangi Abu Jahal untuk meminta saran. Penyiksaan selanjutnya pun dimulai. Bilal dipakaikan baju besi dan dibawa ke tengah padang Sahara saat matahari tepat di atas ubun-ubun. Ditinggalkanlah Bilal karena mereka sendiri tak tahan dengan teriknya matahari yang sangat menyengat. Kemudian di malam harinya, mereka kembali dan mendapati Bilal sedang berzikir. Lalu Abu Jahal mendekati Bilal dan bertanya, "Wahai budak hitam, bagaimana keadaanmu sekarang?" Lalu Bilal menjawab, "Allah, Allah." Ketika mendengar ucapan Bilal, Abu Jahal pun marah dan mengambil batu untuk membunuh Bilal. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa sahabat menyaksikan secara langsung siksaan itu. Kemarahan Abu Bakar terhadap Umayyah pun berakhir dengan membeli Bilal dan karena keteguhan imannya, itulah Abu Bakar memerdekakannya.
Setelah kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, Rasulullah mensyariatkan azan untuk melakukan sholat. Budak brilian yang merdeka dengan maha besarnya Allah itu pun diamanahkan menjadi muazin tetap Rasulullah. Karena keteguhannya serta suaranya yang begitu merdu, namun setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah, Bilal mewakafkan dirinya di medan perang. Abu Bakar pun melarangnya, ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Siapa lagi yang akan menjadi muazin bagi kami nanti? Tanya Abu Bakar dengan air mata berlinang. Saya tidak akan menjadi muazin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah, jawab Bilal. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syria. Orang-orang yang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta izin Bilal menjadi muazin untuk satu salat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin saat waktu salat tiba. Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah menangis. Begitupun dengan Umar bin Khattab dan Bilal, suaranya membangkitkan segenap kerinduan kaum muslimin pada masa-masa kehidupan yang mereka lewati di Madinah bersama Rasulullah SAW. Bilal, sang pengumandang seruan langit itu, tinggal di Damaskus setelah kepergian Rasulullah hingga wafat. Sahabat, kasidah cinta Bilal, sang muazin Rasulullah yang teguh adalah lukisan dan bukti cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Walau badai begitu menyakitkan dan mengilukan, namun imannya tak pernah luntur. Justru, meningkatnya semakin kuat. Bukankah kisah ini patut untuk kita jadikan teladan yang mengokohkan iman kita dalam dakwah? Menjadikan Bilal bias kita sebagai muslim yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.